Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Fajri. Saya ingin menjelaskan bab 46 yang tadi siang dijelaskan oleh Sensei. Yang pertama itu ada pola kalimat hazu, yaitu pola kalimat nani-nani hazu ini yang artinya seharusnya. Pola ini sama dengan pola nani-nani yo. Nah, di pola hazu ini yaitu ada kata kerja bentuk biasa futsu yang saya sebut dengan ru ya. Ru ini futsu ini di dalamnya ada ru, ta, nai, tai. Dan ada juga kata sifat i, dan kata sifat i bentuk biasa yaitu i. Kata sifat i ini i-nya itu dibawa kayak omashiroi itu i-nya dibawa omashirou hazu desu gitu ya. Dan di sini juga ada kata sifat na dan na-nya juga dibawa kayak shizukana hazu desu gitu. Dan di sini juga ada kata benda, dan kata bendanya ditambahkan dengan no. Yang pertama ada contoh kalimat, dan saya contoh kalimatnya itu saya ambil dari kata kerja futsu. Di sini ada contoh kalimatnya yaitu kono mondai wa kantan desu kara dekiru hazu desu. Yang artinya karena soal ini mudah seharusnya bisa. Dan selanjutnya ada nai hazu desu. Di sini nai hazu desu ini diartikan sebagai seharusnya tidak. Dan contoh kalimatnya di sini ada kare wa niku o tabenai hazu desu. Dan di sini artinya adalah dia seharusnya tidak makan daging. Dan selanjutnya ada hazu ga arimasen atau nai, yang artinya itu tidak mungkin atau tidak seharusnya. Di sini ada contoh kalimatnya yaitu kono mondai ga muzukashi hazu desu ga arimasen, yang artinya soal ini tidak mungkin sulit. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya ini hazu itu untuk perkiraan yang sangat yakin karena ada alasannya. Di sini hazu nani hazu ini karena ini ada alasannya, ini karena soal ini mudah. Ini sebagai alasan dan ini sebagai arti dari hazu desnya. Seharusnya bisa. Dan yang kedua ada nai hazu, yaitu saat yakin sesuatu yang tidak terjadi. Seperti ini, dia seharusnya tidak makan daging. Ya, yang ketiga ada hazu ga arimasen atau nai. Saat pola ini digunakan saat sangat tidak percaya. Seperti ini, soal ini tidak mungkin sulit, ini sangat tidak percaya. Dan agar mengingatnya mudah, pola ini dituliskan dengan futsu ina no hazu desu. Futsu ina no hazu desu. Yang selanjutnya ada tokoro. Di sini tokoro ini diartikan sebagai situasi keadaan langsung. Dan di dalam nani tokoro ini yaitu ada kata kerja bentuk kamus tokoro desu, yang artinya baru mau akan yang dimaksud ini baru akan melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu denwa o kakeru tokoro desu, baru mau akan menelpon. Yang kedua ada kata kerja bentuk te iru tokoro desu, yaitu benar-benar sedang dalam keadaan melakukan. Dan di sini ada contoh kalimatnya sukudai o shiteiru tokoro desu, yang artinya sedang mengerjakan PR. Di sini ada 2 ya. Lanjut, yang ketiga ada kata kerja bentuk ta.
tokoro desu. Baru saja dalam keadaan langsung. Digunakan pada saat ingin menyatakan bahwa kegiatan baru saja selesai dan waktunya sangat dekat dengan baru saja yang tadi dikatakan. Seperti contoh kalimatnya, Ie ni kaeta tokoro desu. Baru saja pulang. Jadi, kesimpulannya adalah nani-nani tokoro desu ini digunakan pada saat baru akan melakukan sesuatu. Seperti ini, baru mau akan menelpon, berarti sebelum menelpon. Yang kedua ada teiru tokoro desu, digunakan pada saat melakukan sesuatu, melakukan atau mengerjakan sesuatu. Seperti ini sedang mengerjakan PR, berarti seseorang itu sedang mengerjakan PR. Dan yang ketiga ada ta tokoro desu, digunakan pada saat setelah melakukan kegiatan. Seperti ini, baru saja pulang. Berarti dia baru saja pulang, baru saja sampai di rumahnya. Dan nani-nani tokoro ini dipakai untuk menjelaskan posisi waktu atau suatu kegiatan sebelum, saat, atau sesudah. Untuk sebelum itu menggunakan nani-nani tokoro desu, untuk saat melakukan sesuatu itu menggunakan nani-nani teiru tokoro desu. Untuk sesudahnya itu menggunakan nani-nani ta tokoro desu. Untuk yang selanjutnya ada kata kerja ta bakari desu, yang artinya baru saja. Diartikan sebagai waktunya yang sudah lewat sedikit, tapi menurut pembicara itu masih baru. Dipakainya saat kegiatan sudah selesai dan waktunya masih terasa baru menurut pembicara. Di sini ada contoh kalimatnya. Di sini ada Nihon ni kita bakari desu. Baru saja datang ke Jepang. Ini dimaksudkan baru saja ke Jepang ini, datang ke Jepang ini mungkin sudah beberapa jam atau sudah beberapa hari. Dan si pembicara ini, si orang ini yang baru saja datang ke Jepang ini, dia merasa waktunya itu baru-baru ini datang ke Jepang, itu yang dimaksud. Nah, di sini ada kesimpulannya ini, perbedaan antara nani-nani tokoro dan nani-nani tabakari ini. Kalau tokoro ini waktunya melakukannya benar-benar baru melakukan, waktunya sangat dekat. Dan kalau bakari ini waktunya sudah lewat tapi terasa baru. Bakari juga bisa disebut juga bakanya saja. Jadi jangan salah paham baka. Kalau baka itu sesuai konteks ya. Kalau baka itu bisa juga bakari. Dan bakari juga ada pola kalimat lainnya, yaitu kata kerja te bakari desu, yaitu melulu atau terus menerus. Pola ini sama dengan pola zutto. Di sini ada kata kerja te, kata sifat i, yaitu i-nya di bawah, dan kata sifat na-nya hilang, dan kata sifat kata benda tidak di bawah no. Maksudnya tidak ditambahkan no. Dan pola ini masuk ke pola te bakari. Contoh kalimatnya yaitu terebi o mite bakari desu, hanya menonton televisi saja. Pada pola kali ini menunjukkan seseorang melakukan itu saja dan terus-menerus. Jadi orang ini hanya menonton televisi saja. Dan yang selanjutnya ini kata kerja jiso bakari desu, yang artinya tinggal nani-nani saja. Pola ini dipakai saat semua sudah siap dan tinggal melakukannya saja. Contoh kalimatnya neru bakari desu, tinggal tidur saja. Nah, notnya itu di sini kalau ingin mengatakan tinggal melakukan ini saja menggunakan kata kerja jiso dan ditambahkan bakari desu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 47. Di sini ada sodes yang artinya itu katanya. Bentuk ini sama dengan nani-nani tok imas yang katanya. Tok di sini untuk tok pengulangan yang boleh bertemu dengan tok itu adalah kata kerja futsu yaitu rutanaitai. Untuk kata kerjanya, jadi tok imas ini, saudes ini sama dengan tok imas. Dan lanjut ya, untuk kata sifat i-nya dihilangkan, i-nya tidak dihilangkan. Untuk kata sifat na-nya hilang. Dan kata benda ini bukan ditambahkan no, tapi diganti dengan da. Jadi kata sifat na-nya hilang diganti da, dan kata benda di no-nya yang biasanya no, nggak biasanya sih, maksudnya kata bendanya ditambahkan da. Futsu agar mudah untuk menghafal, yaitu membuat rangkuman futsu idato sama dengan sodes juga. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Mira sang wa byoki da soudes. Saudara Mira katanya sakit. Di sini ada notnya, dipakai menginformasikan dari orang lain. Menginformasikan informasi dari orang lain. Dan kalau ingin mengatakan katanya, pakai sodes juga bisa, pakai to imas juga bisa. Jadi peraturan to imas ini bisa juga untuk sodes. Lanjut, di sini ada yodes. Seperti atau sesuai atau mirip atau kelihatannya atau rupanya. Di sini ada yonani. Yona itu artinya yang, dan harus disampingnya adalah kata benda. Dan yoni artinya dengan. Di sampingnya itu adalah kata kerja. Harus ada kata kerjanya. Dan di sini ada pola yodes. Kata kerja bentuk futsu, kata sifat i tetap ada i, dan kata sifat na tetap ada na, kata benda plus no ditambahkan no. Ini pola yodes. Agar mudah menghafal, ini dengan menggunakan ini futsu ina no yodes. Ya, di sini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya konami sewa shizukana yodes. Shizukana ini na-nya masih ada, masih dibawa. Shizuka kan kata sifat na, jadi na-nya dibawa. Ulangi, konami sewa shizukana yodes. Artinya, toko ini rupanya sepi. Dan bisa disimpulkan yaitu pola kalimat ini digunakan saat menyimpulkan dari apa yang dilihat oleh kita. Dan ini contoh kalimatnya kita melihat toko ini. Toko ini rupanya sepi. Yodes ini diartikan dengan rupanya. Yang selanjutnya ada nani-nani no inagashimasu, yang artinya ada atau ber. Pola ini umumnya untuk panca indera seperti rasa, bau, warna, suara, bunyi, dan lain-lain. Di sini ada contoh kalimat. Saya membuatkan contoh kalimat hengnani. Hengna ni oigashimasu. Yang artinya berbau aneh. Jadi, nioi ini kan artinya bau. Ditambahkan gashimas jadinya berbau. Nih, pola kalimatnya artinya berbau.
Jadi nioi ga shimasu yang artinya berbau. Ditambahkan dengan hengna. Hengna kata sifat na yang artinya aneh. Jadi nioi ga shimasu hengna. Nioi ga shimasu ini berbau aneh. Kesimpulannya adalah pola ini digunakan saat panca indera merasakan seperti bau, terdengar, terus merasa, dan lain-lain. Baik, ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.